Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi siklus produksi. Nah, sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya mengenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Zuria, yang kedua ada Aprilia Nanda, yang ketiga ada Eka Rahmawati, yang keempat ada Susi Amberwati, yang kelima ada saya sendiri, Kotrunada Nadifah, yang keenam ada Marta Haidiliana, dan yang terakhir ada Widya Nurtasana. Pada pembahasan kali ini akan ada 4 tahap pembahasan. Yang pertama, aktivitas siklus produksi. Yang kedua, ada ancaman utama dalam siklus produksi. Yang ketiga, ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir, ada keputusan penting dalam siklus produksi. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aktivitas siklus produksi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari siklus produksi. Siklus produksi itu sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi ini nantinya akan membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Untuk dijadikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, berapa harga produk tersebut, dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber daya yang diperlukan, dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu tujuan siklus produksi. Di sini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu agar semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu supaya persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga yaitu agar semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Kemudian yang keempat yaitu agar semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat, serta agar catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Kemudian yang terakhir yaitu agar aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Baik, selanjutnya yaitu 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama yaitu perancangan produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk. Yang pertama yaitu para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Kemudian yang kedua yaitu memastikan bahwa SIA dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Metode perencanaan produksi. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya produksi. Adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu sistem produksi just in time. Tujuan produksi just in time adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian yang ketiga yaitu operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Computer Integrated Manufacturing adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya. Yang pertama yaitu bahan baku yang digunakan, yang kedua yaitu jam tenaga kerja yang digunakan, yang ketiga operasi mesin yang dilakukan, dan yang keempat biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu akuntansi biaya. 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama untuk memberikan informasi perencanaan, pengendalian,
dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan data. Kemudian ada 5 aspek, yaitu yang pertama bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu ada 3. Yang pertama, kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas prakerja. Yang kedua, dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Terus aspek yang ketiga yaitu mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat, overhead pabrik. Semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu siklus produksi. Kemudian yang kelima, akuntansi untuk aktiva tetap, yaitu SIA juga dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam siklus produksi. Kemudian aktiva tetap harus diberi kode garis untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periodik atas database aktiva tetap. Kemudian selanjutnya informasi minimum yang seharusnya dijaga mengenai aktiva tetapnya, yaitu yang pertama nomor identifikasi, yang kedua nomor seri, yang ketiga lokasi, yang keempat biaya, yang kelima tanggal perolehan, yang keenam nama dan alamat pemasok, yang ketujuh umur yang diharapkan, yang kedelapan nilai sisa yang diharapkan, yang kesembilan metode penyusutan, yang ke-10 beban penyusutan ke tanggal, yang ke-11 perbaikan, dan yang ke-12 yaitu kinerja servis pemeliharaan. Kemudian materi yang kedua yaitu ancaman utama dalam siklus produksi. Ancaman utama dalam siklus produksi. Ancaman pertama adalah resiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman yang lain adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Ancaman ketiga yaitu kehilangan atau perubahan data produksi. Berikut ini ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Dapat dilihat dalam tabel. Aktivitas isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Ancaman nomor 1, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Ancaman yang nomor 3, kehilangan atau penghancuran data. Untuk pengendalian dapat dilihat dalam tabel. Angka pertama mengacu pada ancaman yang sesuai. Nah, untuk ancaman nomor 1, pengendalian nomor 1.1, 1.2, 1.3. Untuk ancaman nomor 2 dapat dilihat dalam pengendalian 2.1, 2.2. Untuk ancaman nomor 3 dapat dilihat dalam pengendalian 3.1. Kemudian, aktivitas nomor 2 yaitu desain produk. Ancaman nomor 4, desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Untuk pengendalian dapat dilihat pada nomor 4.1 dan 4.2. Kemudian, aktivitas perencanaan dan penjadwalan, ancaman, kelebihan dan di bawah target. Untuk pengendalian dapat dilihat pada nomor 5.1, 5.2, 5.3. Kemudian selanjutnya, aktivitas operasi produksi. Untuk ancaman, nomor 6 pencurian persediaan, nomor 7 pencurian aktiva tetap,
Nomor 8, kinerja yang buruk. Nomor 9, investasi suboptimal dan aktiva tetap. Nomor 10, kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lain. Kemudian ancaman yang ke-11, gangguan operasi. Untuk pengendalian nomor 6 dapat dilihat pada nomor 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5. Untuk ancaman nomor 7, pengendalian dapat dilihat pada nomor 7.1, 7.2, dan 7.3. Untuk pengendalian nomor 8 dapat dilihat pada 8.1, 8.2. Untuk ancaman nomor 9, pengendalian dapat dilihat pada nomor 9.1, dan untuk ancaman nomor 10, pengendalian dapat dilihat pada nomor 10.1, 10.2. Ancaman nomor 11, pengendalian dapat dilihat pada nomor 11.1. Nah, untuk aktivitas selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Ancaman nomor 12, data biaya yang tidak akurat. Ancaman nomor 13, alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Kemudian ancaman nomor 14, laporan yang menyesatkan. Nah, untuk pengendalian ancaman nomor 12 dapat dilihat pada nomor 12.1. Ancaman nomor 13, pengendalian dapat dilihat pada nomor 13.1, 13.2. Kemudian pada ancaman nomor 14 dapat dilihat pada pengendalian nomor 14.1. Yang ketiga, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya memiliki peran yang sangat penting di dalam perusahaan manufaktur karena digunakan untuk menentukan harga pokok dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan agar pesanan konsumen terpenuhi atau mengisi persediaan yang akan dijual. Siklus akuntansi biaya diawali dari pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi, dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKL, kemudian biaya overhead pabrik atau BOP yang digunakan untuk produksi, serta berakhir dengan informasi harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Yang selanjutnya ada tujuan akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Tujuan yang pertama ada perencanaan kegiatan operasional. Kelebihan akuntansi biaya adalah menyajikan informasi keuangan sehingga manajer dapat membuat daftar anggarannya. Perusahaan akan memperkirakan bahan baku apa saja yang diperlukan, berapa banyak tenaga kerja yang harus disewa, dan teknologi apa saja yang layak digunakan. Perencanaan ini bisa berbentuk perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Tujuan yang kedua ada penentuan dan pengendalian biaya produksi dengan tepat. Penentuan biaya produksi dilakukan untuk menentukan nominal harga pokok produk, harga jual barang jadi, dan laba rugi perusahaan. Sedangkan pengendalian dilakukan untuk memantau seluruh biaya yang timbul pada proses produksi agar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensinya. Pengendalian biaya wajib didahului dengan penentuan biaya yang akan dikeluarkan. Jika biaya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya akan memantau pengeluaran biaya yang sesungguhnya sudah sesuai dengan biaya yang seharusnya atau tidak. Tujuan yang ketiga ada pihak manajemen lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang relevan untuk masa yang akan datang. Laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan dilakukan oleh akuntansi manajemen. Hakikat akuntansi biaya bisa dipakai untuk memilih berbagai alternatif dalam kegiatan operasional. Misalnya, keputusan untuk meneruskan usahanya secara terus-menerus di saat perusahaan mengalami kerugian. Informasi biaya yang ada bisa menolong perusahaan untuk mengambil keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan yang keempat ada penentuan harga pokok produk. Tujuan akuntansi biaya itu mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk, sehingga bisa menentukan harga pokok produk yang dihasilkan. Harga pokok produk dihasilkan oleh akuntansi biaya sebagai hasil dari mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa.
Biaya yang disajikan adalah biaya yang telah terjadi atau biaya yang sudah lampau untuk memenuhi top manajemen dan pihak eksternal. Tujuan yang terakhir ada penentuan laba. Saat seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan tersusun dan dibandingkan dengan biaya-biaya lain, maka laba yang akan diperoleh itu bisa dihitung. Penentuan laba ini juga didapatkan dari hasil pelaporan segmen dan lini produk. Topik pembahasan yang selanjutnya ada keputusan penting dalam siklus produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai beberapa hal. Yang pertama, bauran produk, yang kedua, penetapan harga produk, yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya, dan yang terakhir ada manajemen biaya. Keputusan tersebut membutuhkan lebih banyak informasi terinci mengenai biaya daripada data yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi, desain siklus produksi perusahaan harus mencakup informasi yang jauh lebih banyak demi memenuhi persyaratan pelaporan keuangan ke pihak luar. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya. Pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan data. Kedua sistem tersebut membutuhkan akumulasi dan mengenai 4 jenis biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang dimana ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, yaitu kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seseorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Para pekerja memasukkan data dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Yang ketiga ada mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keempat ada overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerja atau proses tertentu. Yang selanjutnya ada arus informasi siklus produksi. Peranan akuntan perusahaan dalam kegiatan siklus produksi umumnya berada pada siklus akuntansi biaya. Namun, peranan lain tetap dituntut kepada mereka untuk saling berkoordinasi dengan siklus lain. Berikut adalah arus informasi yang masuk ke siklus produksi dari siklus lain, yaitu yang pertama ada siklus pendapatan yang menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, siklus pengeluaran, yaitu yang menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Dan yang terakhir ada siklus penggajian yang menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.